Ada 4 ini kalau kita bisa memahami dengan baik, menerapkan dengan baik, saya jamin 90% akan bisa profit. Nah, konsisten atau tidaknya nanti diimbangi dengan money management dan risk management. Ya, sekali lagi tidak bisa ini berdiri sendiri, harus bergabung bersatu dengan money management dan risk management. Hanya dengan memahami 4 ini sudah pasti bisa profit konsisten kalau kita betul-betul terapkan dengan baik. Kemudian coba mindset trading kita dirubah. Mindset trading kita dirubah dari permainan menjadi perdagangan. Jadi bisnis dagang, usahakan bagaimana supaya kita bisa mengelola, manage dengan modal kita. Kulaan berapa, kemudian dijual berapa. Kemudian kalau nanti tidak laku, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah bisnis yang betul-betul membutuhkan permainan logika yang sangat kreatif dan aktif di sana. Contoh, kita pahami tren. Ya, tren ini ada 2, tren naik, kemudian ini up, ada down. Yang berikutnya adalah sideways. Ya, kalau tidak naik turun ya datar. Marketnya kalau tidak naik turun datar. Jadi kita pahami dulu arahnya mau kemana, arahnya kemana. Naik, turun atau datar. Masing-masing punya ciri khas nanti. Dan semuanya juga punya peluang untuk kita taking profit di sana. Oke, ya. Contoh tren market atau kita menggunakan tren dulu. Ya, tren itu disebut tren ketika dia minimal 2 puncak, 2 lembah. Itu sudah masuk kategori tren. Jadi kalau sudah mencapai 2 puncak, 2 lembah, sudah disebut dengan tren. Ya, walaupun melihat trennya dari mana, kita bisa tren jangka pendek, jangka panjang, atau tren saat itu. Nah, kalau tren panjang, time frame-nya dirubah menjadi D1 ya. Time frame D1 ini adalah untuk melihat tren jangka panjang. Sehingga kalau kita melihat tren jangka panjangnya, emas ini masih naik ya, pergerakan naik turun sebentar hanya bersifat koreksi. Di dalam perjalanannya emas masih bergerak cenderung naik ya, tetapi ketika kita menggunakan trading jangka panjang ini tidak bisa digunakan kita menggunakan trendline begini, karena ini jangka panjang. Kita bermain jangka panjang. Jangka panjang berarti modal harus cukup. Kalau kita modal istilahnya modal receh, modal kecil, kaki 5, maka jangan gunakan trading jangka panjang ya, gunakan trading jangka pendek, usahakan 1 hari selesai, clear semuanya. Sehingga kalau kita melihat arah ya, mungkin kita bisa lihat kalau yang begini adalah tren naik pasti sudah ya. Kemudian ada area yang namanya sideways ya, ini adalah area sideways. Paling gampang ketika sideways kemudian breakout, itu pasti kita dapat keuntungan di sana. Ini adalah market sideways, di mana market sideways ini marketnya datar, naik turun sama atau hampir sama. Ini adalah market sideways. Sehingga untuk menguji apakah nanti dia akan lanjut naik atau turun, maka tunggu sampai breakout, baru kita entry di sana sesudah breakoutnya. Ya, targetnya berapa? Ya, sekali lagi sudah sering saya sampaikan, di emas itu paling gampang dan paling cepat 100 pip saja. Misalkan di sini kita 100 pip habis dapat 100 pip misalkan, atau misalkan ketika kita membaca di sana belum ada sinyal pembalikan, belum ada sinyal reversal di sana, kita bisa entry dan menunggu floating profit kita agak panjang, misalkan begitu. Ya, ini adalah D1 kalau ini jangka pendek. Kalau kita menggunakan yang D1 jangka panjang, kalau DH1 kita bisa trading jangka pendek. H1M30 boleh, tapi usahakan jangan terlalu rendah time frame kita, karena nanti banyak bias di sana. Contoh yang ini ada kecenderungan turun di sana. Nah, ini adalah tren turun namanya. Bagaimana cara menariknya? Cara menariknya ya, dari ujung terluar dan terluar yang sering banyak disentuh, kemudian kita bisa buat channelnya. Channel itu yang atas bawahnya kita buat sehingga menjadi channel seperti ini. Nanti kalau dia terjadi breakout, maka di candle selanjutnya
pasti ada peluang untuk lanjut naik. Kalau awalnya tren turun, di candle selanjutnya di sana berpotensi untuk lanjut naik atau lanjut breakout-nya. Maka di sini kita bisa entry buy di sana. Ya tentu ketika kita awal entry yang pertama kali difikirkan adalah resiko. Maka taruh resiko di bawahnya resisten yang trendline ini. Di mana ini ada garis trendline di sana, ada garis rejeksi di sini. Nah, jangan taruh di terlalu dekat dari garis resisten. Ya, kemarin sudah saya sampaikan taruh 250 sampai 300. Ya, di sini adalah tempat untuk taruh stop loss-nya. Sehingga ketika kita entry buy sudah ada pertahanan terakhir di sana. Kenapa kok terlalu jauh dari titik buka? Sekali lagi, stop loss atau batasan kerugian adalah alternatif paling akhir ketika market betul-betul berbalik. Kita tidak mengharapkan dan tidak menginginkan yang namanya stop loss, karena stop loss adalah jalan terakhir. Maka kita kasih ruangan yang lebih luas di sana. Tujuannya biar dia bisa bergerak naik turun di dalam kerangka batasan yang kita berikan toleransinya. Targetnya di mana? Kalau biasanya sudah breakout, maka dia akan mencoba untuk menyentuh resisten yang pernah dilalui. Di mana resistennya? Karena di sana puncak ini ada, dia akan mencoba untuk menembus ini. Nah, dia akan mencoba di mana di area ini, apalagi di area ini dia memantul. Maka di sinilah adalah batasan maksimum dia untuk menguji apakah nanti lanjut atau tidak. Atau mungkin misalkan ini terlalu jauh, Anda bisa lihat di sana ada penolakan. Di sini turun, kemudian naik. Nah, ini adalah penolakan. Ini adalah penolakan. Maka ini kita bisa jadikan resisten. Di mana ada penolakan, di situ bisa kita jadikan resisten. Oke. Maka ketika dia melewati di sana, apakah breakout atau tidak, diuji. Kalau misalkan dia tidak breakout dan sudah mulai ada sinyal turun di sana, ya sinyal turun itu apa, seperti apa, tentu ditunjukkan dengan pola candle atau price action di sana. Di sini sudah muncul yang namanya ya pola candle, atau kita bisa baca dengan price action, penolakan seller yang kuat di sana. Maka ketika dua kali berturut-turut gagal melakukan breakout, maka kita bisa entry sell di sini. Targetnya tentu tidak perlu muluk-muluk. Sekali lagi, target minimal ambil 100 pip, kita exit atau kasih lebih sedikit tergantung kondisi market nanti. Oke, kita kembali dulu biar nanti semuanya tuntas dulu. Oke, yang tadi adalah trend. Ada trend line, ada trend up, trend down, dan sideways. Kemudian price action. Nah, price action ini tentu kita membaca karakter per candle. Candle naik itu seperti apa, candle turun dan candle perlawanan seperti apa. Ini harus paham di sana. Cara memahami bagaimana? Ya, cara memahami harus belajar banyak tipe-tipe candlestick. Ya, saya kasih contoh begini. Misalkan saya tandai dari sini, ini hari 16 November ya. Kita mulai dari misalkan dari sini atau dari pembukaan lah. Nah, dari pembukaan begitu. Dari pembukaan gampang. Dari pembukaan misalkan ini dimulai dari hijau, kemudian merah. Hijau ini ada penolakan, ada sell dulu di awal, ada sell yang bawah ini. Yang bawah ada ekor, berarti ada sell, kemudian ditutup dengan body hijau. Artinya dua kekuatan, pasti ada naik dan turun. Maka candle seperti ini kalau hanya satu kita tidak bisa dipakai untuk acuan untuk kita entry. Ya, menunggu petunjuk selanjutnya. Tunggu selanjutnya misalkan di sini warna merah. Jadi begitu ganti candle ini naik lagi. Artinya yang tadi sudah saya sampaikan ini ada dua kekuatan buy dan sell. Ya, nanti di candle selanjutnya juga pasti ada dua kekuatan itu. Ya. Ternyata buy-nya masih lanjut ya. Yang atas itu adalah buy dulu, kemudian sampai di atas tidak mampu, ditolak oleh
seller. Begitu seller menolak dan melewati titik pembukaan, ya titik buka candlenya, maka akan berubah menjadi warna merah, berubah menjadi seller yang dominan di sana. Dan ternyata betul-betul kuat turun, kemudian ditolak lagi oleh buyer. Artinya masih ada kekuatan buy, tetapi dominan sell. Kemudian yang begini, apakah kita bisa entry? Normal tidak boleh. Ya, karena tidak ada indikasi yang menguatkan. Ini spekulasi kalau kita entry begini. Karena tidak ada yang memberikan petunjuk meyakinkan. Oke, kita tunggu candle selanjutnya. Terbentuklah candle kecil, body kecil, ekor panjang di atas. Artinya masih ada sel kecil, ya. Kemudian di atas tadi yang sampai di puncak ini ditolak oleh seller. Jangan abaikan penolakan, meskipun ditutup dengan body warna hijau. Ya, yang begini tetap masih dominan buy karena warna merah, warna hijau, tetapi tekanan seller kuat sekali di sana. Ini juga kita tidak bisa berspekulasi untuk ambil resiko di sana. Maka kita menunggu petunjuk selanjutnya. Oke, sampai selesai candle ternyata terbentuk body tebal. Nah, kalau sudah terbentuk body tebal begini, penolakan sell kecil, maka kita bisa entry buy dengan catatan harus ada konfirmasi. Ya, ini yang pertama memang ada candle hijau. Ya, ada candle hijau, ada sell. Tadi ada penolakan sell di atas ini ekornya, tetapi ditutup dengan candle warna hijau. Berarti masih hijau juga punya kekuatan. Meskipun penolakan sell kuat sekali di sana. Terbukti candle selanjutnya didominasi penuh oleh buyer. Maka seharusnya kalau kita mau entry buy, tunggu satu candle lagi warna hijau. Kalau dua begini belum terlalu kuat, belum terlalu cukup untuk kita entry buy. Maka jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu mengikuti candle yang tebal. Ya, kalaupun kita memaksa di candle 2 ini kita entry mungkin 100 pip tidak cukup, tidak memenuhi mungkin. 128 kena spread masih kurang. Ya, sehingga kita harus menunggu ini candle yang ketiga ini harus warna hijau. Kalau sudah candle warna hijau, baru kita bisa entry buy di candle selanjutnya. Tetapi ketika terbentuk candle warna merah, maka hentikan mindset kita untuk trading buy, untuk entry buy, karena sudah dipatahkan oleh candle warna merah. Artinya memang ada buy di sana, buy sudah dimunculkan dan ditunjukkan eksistensinya di sini, ya, tetapi ditolak lagi oleh seller dan didominasi oleh candle warna merah. Artinya volume tebal di sana, kemudian dengan penolakan yang atas juga kuat, mengindikasikan seller sudah mulai muncul di sana. Maka kita menunggu muncul ini baru sinyal pertama, karena ini baru muncul, baru dimunculkan warna merahnya. Yang tadi kan baru penolakan, yang depan ini penolakan. Kemudian penolakan ini dihapus atau dipupus, dipatahkan oleh candle tebal hijau, sehingga pupus sudah yang merah. Maka ketika sudah berganti seperti ini dan dominan merah, maka ini baru sinyal awal. Ya, sinyal awal ini artinya kita masih membutuhkan sinyal lain yang bisa memberikan petunjuk lebih kuat lagi. Tentu sinyal yang dimaksud adalah candle warna merah lagi. Ya, ini di sini candle warna merah. Ya, kalau kita ingin trading dengan sehat dan normal yang begini. Tetapi kalau kita nanti tradingnya menggunakan gaya yang ekstrim, memanfaatkan koreksi dan rejeksi naik turun yang saat itu running, boleh, tapi tunggulah setelah market panjang. Kalau market kecil-kecil jangan memanfaatkan untuk entry yang cepat. Artinya entry yang menggunakan rejeksi dan koreksinya jangan dilakukan ketika market pelan seperti ini. Lebih baik kita menggunakan cara yang standar, karena marketnya bergeraknya kecil-kecil.
Kemudian setelah dua muncul yang warna merah, artinya betul-betul ini menunjukkan keberadaan candle merah atau seller sudah betul-betul kuat. Baru setelah satu konfirmasi yang terakhir adalah candle konfirmasi. Candle konfirmasi harus berwarna merah karena ini urutannya merah, tidak boleh warna hijau. Maka ketika sudah terbentuk candle warna merah, di situ kita bisa entry sell. Ya, tentu setelah ganti candle di sana. Targetnya berapa? Ya 100. Nggak usah muluk-muluk karena standar apalagi masih pagi. Ini 262 masih tercapai. Walaupun pada akhirnya naik, tidak peduli. Yang kita lakukan adalah menganalisa untuk kepentingan kita, untuk kepentingan entry kita. Bukan kita jadi pengamat, bukan kita menjadi petugas dari broker, tetapi kepentingan kita adalah membaca peluang. Nah, membaca peluang itu tentu dengan metode. Kemudian ketika sudah terbaca peluangnya, kita lakukan entry, kemudian profit di sana selesai. Apa yang kita lakukan? Break dulu. Kita lihat perkembangan selanjutnya dan seterusnya, ya. Nanti kalau membaca satu persatu begitu sama. Ya, kalau ada penolakan berarti ada peluang buy di sana. Diingat ketika ini sudah sampai di bawah ada penolakan, ini sudah muncul buyer lagi di sana. Penolakan ekor di bawah ini mengindikasikan bahwa buyer sudah muncul lagi di sana, ya. Oke, saya coba. Nah, ini adalah buyer muncul di ekornya. Kekuatannya hampir sama, jadi body dan ekornya sama, besarnya sama. Maka jangan diabaikan di sana. Tetap kita perhatikan, tetapi menunggu petunjuk selanjutnya. Oke, satu peluang, sinyal muncul. Ini sinyal buy muncul. Kemudian kita butuh dua konfirmasi lagi atau dua alasan, dua trigger lagi untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul akan naik. Oke, ketika ini sudah muncul, kemudian di candle selanjutnya kita lihat, ya, sempat turun, ya, sampai di bawah, ya, sempat turun, tetapi ditolak oleh buyer dan ditutup dengan warna hijau. Ya, artinya ini sudah dua alasan. Alasan yang kedua di sini. Maka tinggal satu alasan lagi sebagai konfirmatornya harus berwarna hijau. Ya, tetapi ketika ganti candle berwarna merah, apakah kita bisa entry buy? Tidak boleh. Karena memang bukan konfirmatornya. Maka batal sudah kita entry buy karena di sini ada merah yang cukup besar, ya. Kalau dibandingkan candle sebelumnya ini termasuk besar, maka kita gagal, batal untuk kita buy karena tidak ada konfirmatornya. Oke, kemudian candle berikutnya dilihat, ini merah tetapi selanjutnya dia turun kemudian ditolak oleh buyer di sana, maka ini adalah konfirmatornya. Konfirmator, kemudian kita lihat di sana banyak sekali terjadi penolakan. Maka setelah ini, setelah konfirmator ini kita bisa entry buy di sini. Kita bisa entry buy, ya, di candle merah ini. Ya, di sini kita bisa entry buy di atas. Begitu ganti candle kita entry buy di sana. Yang pertama kita lakukan ketika sudah entry adalah batas toleransi kerugian. Ketika kita entry buy, maka batas toleransi kerugian kita adalah di bawah. Maka kita lihat di bawah adakah titik support. Nah, ini adalah titik supportnya, berarti kita taruh di bawahnya, ya mungkin 200-250 boleh. Di sini adalah batasan untuk stop loss kita. Maka kita pasang angka 1881.42 kalau kita biasa dengan stop loss. Kalau tidak biasa dengan stop loss, ya kita monitor nanti ketika sudah mulai menyentuh area ini,
maka kita bisa cut loss manual. Oke, target kita tetap sama, minimal 100 saja. 189 tercapai. Kemudian dilihat ketika naik, jangan fokus di hanya candlestick, tapi dilihat di sana, di sebelah kirinya biasanya ada support resisten di sana. Nah, ini ada resisten di sana. Perhatikan ketika di area ini dia selalu turun, maka kita dengan 3 alasan kita bisa entry di sana. Ya, kita bisa entry di sana. Kalau misalkan penolakannya kuat bagaimana? Ya hati-hati karena memang berada di area support dan resisten. Yang di bawah adalah supportnya, penolakan. Kemudian ini sudah mulai ada sinyal. Sebenarnya sini ada sinyal. Ya, perhatikan di sini ada sinyal penolakan. Ini naik tadi ditolak oleh seller. Maka ini menjadi sinyal awal sell. Kemudian ini adalah bukti yang menunjukkan seller itu betul-betul ada di sana. Walaupun penolakan atas bawah, tetapi didominasi dengan bodi warna merah. Dan ini menjadi petunjuk, ini menjadi bagian yang menunjukkan eksistensi sell itu sendiri. Sehingga butuh satu konfirmator. Konfirmatornya di mana? Di candle selanjutnya harus warna merah dan tebal. Tidak boleh warna hijau dan tebal di sana, ya. Maka ketika sudah konfirmnya warna merah, ya, di candle selanjutnya baru kita entry-nya sell di sini, ya, sell-nya di sini. Oke, sell-nya di sini. Nah, ini. Kemudian setelah kita entry jangan lupa batasan kerugian. Karena ini sell maka ruginya di atas. Di atas ada namanya resisten, taruh di atasnya. Kasih jarak 200, 250 boleh. Nah, lurus dengan ini. Ya, tidak ada yang fix angka-angkanya, minimal kita bisa memberikan batasan maksimum kerugian kita ketika ternyata market berbalik. Ya, karena tidak selamanya yang kita analisakan, yang kita perhitungkan sesuai dengan angan-angan, sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, market akan bisa bergerak bebas sesuai dengan banyaknya permintaan dan penawaran di sana. Sehingga ini adalah bagian dari antisipasi. Kemudian ternyata memang turun, mungkin tidak banyak ya, 122. Kita tidak dapat, jadi masih belum profit. Walaupun sudah dapat tapi masih kecil, belum memenuhi target kita minimal. Ya, kemudian kita kena floating lagi 100-an, tidak masalah, masih jauh dari batasan toleransi. Baru di candle selanjutnya kita dapatnya di sana 200-an. Artinya menunggu 1 jam baru kita profit di sana. Oke. Ini adalah price action.